Baik, selamat sore. Saya ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ima Aditya Pratjana Putra dengan NIM 2415091024. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan transformasi ekosistem digital Furnitur Jaya melalui integrasi supply chain management dan penerapan sistem CPFR serta knowledge management system. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan konteks masalah yang terjadi dalam studi kasus pabrik Furnitur Jaya, di mana dalam konteks permasalahannya, Furnitur Jaya ini menghadapi tiga permasalahan utama, yaitu meliputi bullwhip effect pada rantai pasoknya, yang kedua itu ada silo komunikasi antara retail dengan pabrik, dan yang ketiga itu ada ancaman hilangnya tacit knowledge management yang terletak pada Furnitur Jaya. Baik, masuk ke tantangan pertama dan yang paling krusial, yaitu rantai pasok atau supply chains. Nah, saat ini Furnitur Jaya itu sedang menderita berbagai permasalahan kronis yang disebut dengan bullwhip effect. Nah, ini merupakan fenomena di mana terjadi satu distorsi informasi permintaan yang semakin membesar dari hilir ke hulu. Nah, ibaratkan sebuah cambuk, gerakan kecil di tangan retail itu menyebabkan guncangan besar di ujung cambuk dari sisi pihak pabriknya. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, terdapat tiga pemicu utama permasalahan di Furnitur Jaya. Yang pertama itu ada pembaruan peramalan sepihak atau demand forecast updating. Nah, di mana forecasting error itu terjadi akibat pembaruan sepihak, di mana retail itu sering mengalami kepanikan saat ada lonjakan sesaat. Nah, lalu mengubah prediksi tersebut secara reaktif. Nah, dan tentunya pabrik yang tidak punya data jangka panjang itu mengalami produksi stok pengaman produk itu dilakukan secara berlebihan, sehingga menimbulkan inefisiensi terhadap pengolahan bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu ada order batching atau pemesanan terakumulasi. Itu retail cenderung menumpuk pesanan di akhir bulan demi kuota pengiriman, sehingga mengakibatkan terjadinya angka penurunan produksi pabrik menjadi kadang naik dan kadang turun secara berulang-ulang, sehingga menyebabkan mesin tersebut tidak terlalu optimal dalam memproduksi kerjaan tersebut. Nah, sehingga itu menyulitkan perencanaan tenaga kerja ke depannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada berhubungan dengan lack of visibility, di mana pabrik itu mengalami kebutaan terhadap data stok aktual di toko retail. Nah, pabrik itu hanya melihat dokumen pesanan, pembelian atau PO dari distributor dan bukan data penjualan aktual ke konsumen atau point of sales. Nah, ketiadaan transparansi ini memperparah distorsi informasi di mana integrasi informasi menjadi kunci utama dalam meminimalkan ketidakpastian dalam rantai pasok. Nah, solusi yang bisa direkomendasikan atas permasalahan tersebut ialah itu dengan mengubah sistem yang awalnya berorientasi pada sistem tradisional menjadi terintegrasi sistem digital. Dan kuncinya yang satu, yaitu transparansi data. Nah, transparansi data itu harus dilakukan untuk membuka mata pabrik agar bisa melihat kondisi nyata di lapangan. Nah, di mana dalam implementasi teknologinya, itu dari hulu, mulai dari hutan dan pemasok, itu dapat dipasangkan sebuah teknologi RFID atau Radio Frequency Identification pada setiap gelondong kayu. Nah, ini bukan hanya sekedar memberikan label, tapi juga berupa pelacak digital, sehingga bisa diketahui bahwa posisi kayu itu berada posisi di mana secara real time, dan menjamin legalitas pasokan atau traceability tanpa adanya input manual. Kemudian, di tengah pabrik, yaitu dalam pabrik manufakturnya, itu bisa memberikan implementasi IoT, sensor pada mesin dry atau pengering. Nah, sensor ini memantau suhu dan kelembapan secara otomatis untuk mencegah adanya keretakan pada kayu. Nah, selain itu, dapat juga menggunakan barcode untuk melakukan pelacakan progres perakitan
atau web tracking. Nah, dan di bagian hilir atau ekspornya, kita itu bisa melakukan integrasi EDI atau Electronic Data Interchange agar dokumen pesanan tidak lagi diketik secara manual, sehingga itu untuk meminimalisir adanya kesalahan input data. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke permasalahan yang kedua mengenai kolaborasi ya. Permasalahan kolaborasi ya, yang dimana terjadi miskomunikasi antara pihak retail atau penjual dengan pihak pabrik yang sebagai suppliernya. Mana retail itu memegang data-data pasar, sementara pabrik itu memegang kapasitas mesin untuk memproduksi berbagai macam furnitur. Nah, mereka itu bekerja dengan target yang bertolak belakang. Nah, untuk meruntuhkan tembok ini, ya, atau menghubungkan kedua belah pihak agar mau saling bekerja sama dalam mengolah bisnis tersebut, di sini saya menerapkan konsep CPVR ya, atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Nah, yang tujuannya untuk menciptakan satu angka perencanaan yang dapat disepakati secara bersama atau single version of the truths. Di sini saya telah membuat diagram CPVR dengan model FECS, di mana terdapat 4 komponen di dalamnya, 4 bagian. Yang pertama itu membahas terkait dengan strategi dan planning. Nah, pada bagian pertama, itu terdapat joint business plan dan juga kesepakatan stok yang aman. Nah, di sini, itu retail dan pabrik membuat joint business plan itu untuk menyepakati aturan main dan stok pengaman dalam memproduksi berbagai furnitur tersebut. Yang kedua itu ada demand and supply management yang meliputi sales forecasting atau data retail dan juga order planning atau kapasitas pabrik. Nah, di sini dalam penerapan ini kita tidak lagi menebak baik itu jumlah produksi atau kekurangan produksi dalam pengelolaannya. Karena di sini kita menggunakan data promosi ya, dari retail langsung untuk dicocokkan dengan kapasitas mesin di pabrik sehingga menghasilkan produksi yang akurat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada bagian eksekusi, di mana itu terdapat order generation atau auto PO. Dan yang kedua itu ada logistik delivery. Itu bagiannya. Nah, di mana pada tahap ini terjadi tahap realisasi pemesanan dan pengiriman logistik. Nah, selanjutnya itu ada tahap analisis yang terakhir yang meliputi exception management dan evaluasi KPI atau fill rate. Nah, dalam bagian keempat ini, sistem itu memantau deviasi untuk perbaikan berkelanjutan pabrik ke depannya. Seperti apa berdasarkan data-data yang telah didapatkan oleh pihak retail tersebut. Oke, selanjutnya beralih ke bagian simulasi skenario terkait dengan penerapan CPVR dalam skenario-nya. Nah, di mana di sini terdapat beberapa peranannya. Yang pertama ada toko retail, server, pabrik, dan pemasok kayu. Misalkan ya, ada seorang kasir di toko Asia, itu memindai sebuah barcode penjualan sebanyak 50 unit lemari jati. Nah, pada saat detik itu juga, data tersebut akan menjadi pemicu atau trigger, di mana informasi penjualan itu mengalir secara real time ke sistem pusat, memperbarui ramalan kebutuhan atau forecast. Nah, sistem ERP pabrik itu juga langsung menghitung mundur kebutuhan bahan baku melalui algoritma MRP. Dan ternyata stok kayu itu terdeteksi menipis di bawah batas aman, yaitu 50 meter kubik. Nah, karena kita sudah menetapkan aturan di fase planning yang sebelumnya, maka sistem secara otomatis akan menerbitkan purchase order atau PO digital dan mengirimkannya via atau melalui EDI atau Electronic Data Interchange ke tablet petani kayu di hulu. Nah, sehingga kesimpulan yang dapat dipelajari dari skenario ini adalah proses ini terjadi dalam hitungan detik, di mana truk kayu itu dijadwalkan datang tepat waktu,
sebelum stoknya habis tanpa ada satupun admin yang perlu mengangkat telepon atau mengetik dokumen pesanan secara manual. Oke, selanjutnya kita ada di bagian terakhir, yaitu Knowledge Management System atau KMS dan model SECI. Nah, pada bagian pertama itu ada membahas terkait masalah utama atau the threat. Nah, tantangan brain drain itu adalah hal yang paling krusial juga dalam permasalahan yang terdapat pada pabrik furnitur Jaya. Nah, banyak pengrajin ukir senior itu tentunya akan pensiun. Keahlian mereka yang merupakan tacit knowledge atau ilmu rasa dan intuisi itu sangat sulit untuk dituliskan. Nah, jika mereka pergi ya tanpa mewariskan ilmunya, maka identitas kualitas produk dari pabrik furnitur Jaya tersebut tentunya akan hilang dan akan merambat kemana-mana dalam segi permasalahan khususnya faktor produksi furnitur tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukanlah kerangka solusi atau dari framework guna menanggulangi masalah tersebut. Terdapat penerapan model SECI dari Nonaka dan Takeuchi sebagai ahlinya, di mana dalam siklus konversi pengetahuan yang terus berputar ini berawal dari socialization ya, itu melalui program mentorship hingga internationalization atau pembelajaran mandiri. Nah, terdapat tantangan tersulitnya yang dimana bagaimana mengubah keahlian tangan tacit itu menjadi terdokumentasi atau menjadi explicit knowledge. Nah, di sini terdapat rancangan dengan jumlah 2 program konkret dalam fase externalization. Nah, yang pertama itu ada video tutorial, bisa dari segi point of view si pengrajin, di mana pengrajin senior itu bekerja menggunakan perspektif dia sesuai dengan keahliannya, dan hal ini merekam sudut pandang pengukir ya, sekaligus pengrajin itu secara real time, yang menangkap bagaimana detail tekanan pahat dari segi ukuran dan kualitas pahatannya yang biasanya terlewat oleh kamera biasa begitu saja. Nah, yang kedua itu ada SOP visual, di mana di sini penyaranannya itu tidak membuat buku tebal, melainkan panduan infografis tahapan demi tahapan. Nah, di mana semua aset ini itu kemudian disimpan dalam Furnitur Jaya Wiki dalam sebuah portal website terus digital tentunya, yang tentunya bisa diakses oleh seluruh karyawan untuk belajar atau fase combination disebutnya. Kemudian selanjutnya ada strategi motivasi atau culturing sharing, di mana sistem canggih itu tidak akan berguna apabila senior itu pelit dalam memberikan ilmunya. Nah, untuk memotivasi mereka atau para pengrajin, kami membangun budaya, bukan kami, terdapat usulan yang pembangunan budaya yang terbagi melalui sistem insentif royalti pengetahuan, di mana setiap video itu atau SOP yang dibuat senior itu akan memudahkan junior dalam beradaptasi untuk melatih skillnya, yang dimana itu tentunya terbukti membantu junior dan akan dikonversi menjadi poin KPI dan bonus tahunan. Oke, selanjutnya itu ada bagian kesimpulan, di mana strategi blueprint ini memang merancang transformasi menyeluruh furnitur Jaya menjadi ekosistem manufaktur cerdas yang terintegrasi. Nah, dengan melalui optimasi supply chain management, SCM yang berbasis IoT dan RFID, kita mengeliminasi bullwhip effect dan menciptakan visibilitas stok yang transparan. Di sisi kolaborasi, penerapan framework CPFR sangat menjembatani komunikasi retail ke pabrik dengan sistem pemenuhan otomatis atau auto-replenishment yang responsif terhadap permintaan pasar. Dan terakhir, implementasi knowledge management system atau KMS dengan model SECI itu memastikan aset intelektual pengrajin senior terdokumentasi dan abadi. Nah, sinergi ketiga strategi ini tidak hanya menjawab tantangan operasional, melainkan juga dapat mengukuhkan posisi Furnitur Jaya sebagai pemimpin pasar ekspor yang tentunya efisien, dapat beradaptasi
mengikuti pasar, dan tentunya berkelanjutan. Sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai project ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.